spiritual, fisik intelektual, ridho Allah tujuan kami. Selalu semangat meraih cita-cita, kampus hijau bina insani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita masih di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, siapa yang masih kuat berpuasa? Wah, Masya Allah, semuanya pasti masih kuat ya. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Meskipun kita berpuasa, kita harus tetap semangat belajar. Seperti hari ini, kita nanti akan belajar tentang iman kepada Nabi. Sekarang siapa yang tahu apa itu iman? Iya, iman adalah percaya terhadap apa yang diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, serta diwujudkan dengan perbuatan. Sekarang kita ke pengertian Nabi dan Rasul. Nabi itu sendiri adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Sedang Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi itu belum tentu menjadi Rasul. Kalau Rasul itu sudah tentu menjadi seorang Nabi. Sekarang, iman kepada Nabi itu artinya percaya dan yakin bahwa Nabi adalah manusia yang telah dipilih Allah untuk menerima wahyu. Sedang cara kita beriman kepada Nabi Allah itu bisa dengan yang pertama, meyakini bahwa Nabi adalah utusan Allah. Yang kedua, mematuhi apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ajaran yang disampaikan. Dan yang keempat, mencontoh akhlak para nabi. Siapa yang tahu berapa jumlah nabi? Nah, dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu disampaikan, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 124.000 orang. Dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah teman-teman, adapun nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk siapa saja ya? Kita dengarkan lagu berikut yuk. Nabi
lagi nama nabi dan kisah singkatnya. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bumi. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihissalam, termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 43 kali. Kemudian yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Beliau diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas seizin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Beliau dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 10 kali. Kemudian yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau menjadi nabi, diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 69 kali. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomora yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 17 kali. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Beliau merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat, serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-11 yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 58 kali. Kemudian yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang hamba yang soleh, sekaligus Nabi yang terkenal karena kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Kemudian yang ke-14 adalah Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Ulul Izmi, dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Beliau berhasil membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Ke-15 yaitu Nabi Harun alaihissalam. Beliau memiliki jenggot 2 warna, sebagian berwarna putih dan sebagian berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Kemudian yang ke-17 yaitu Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Beliau bisa berkomunikasi dengan burung,
memiliki suara yang sangat merdu dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-18 yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Beliau juga raja yang kaya raya serta dermawan. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Yang ke-19 yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-20 yaitu Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyasa mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seizinnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-21 yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pernah bepergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus. Tetapi setelah bertobat, beliau berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Kemudian yang ke-22 yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau terkenal dengan sabar dan tabah. Beliau tidak memiliki keturunan hingga usianya yang senja. Tetapi karena tidak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan beliau akhirnya memiliki anak bernama Yahya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang ke-23 yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Zakaria. Ini dikenal memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Nabi Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Kemudian yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Beliau merupakan putra Maryam. Dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali. Dan sebutan Ibnu atau putra Maryam sebanyak 23 kali. Kemudian yang terakhir, yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada beliau sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran menyebutkan nama beliau sebanyak 25 kali. Nah, teman-teman, semoga apa yang telah Budani sampaikan tadi bisa memberikan kefahaman tentang iman kepada Nabi Allah. Jika ada kesalahan, Budani mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kampus hijau Bina Insani.